Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sofi, Sobat LPI. Halo Sobat Ilmiah dimanapun kamu berada. Selamat datang di podcast LPI di segmen Ngulik Berapi, ngobrol asik bareng anak LPI. Nah Sob, kali ini Nana gak sendirian nih Sob. Kali ini Nana dibersamai oleh dua wanita hebat dan cantik dari LPI. Mungkin boleh perkenalan diri dan say hi nih Kak kepada Sobat Ilmiah yang ada di rumah. Oke, halo semua, perkenalkan saya Fithatul Fuadiah. Saat ini menjadi guest star sekaligus sebagai sekretaris bagian dari bagian sumber daya manusia. Halo, nama saya Selvi Abraningsi. Saya merupakan sekretaris bagian dari strategi pengembangan. Wah, halo Kak Fatihah dan juga Selvi. Halo Nana. Halo juga Nana. Halo Sobat Ilmiah yang ada di rumah. Nah, Selvi, Fatihah, hari ini kita bakal membahas terkait hal-hal yang mungkin dipertanyakan nih di luar sana. Apa sih itu LPI? Kenapa kita harus join dan masuk di LPI? Wah, kira-kira udah siap gak nih Fatihah dan Selvi dengan berbagai pertanyaan yang sering timbul di pikiran Sobat Ilmiah yang ada di rumah? Siap dong pastinya. Wah, siap banget nih ya. Walaupun di tengah kesibukan tapi tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi kepada Sobat Ilmiah yang ada di rumah. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Fatihah, Selvi, apa sih LPI itu? Waduh, langsung banget ya masuk ke intinya. Masuk ke intinya. Oke, LPI, apa sih LPI itu? Oke. Jadi teman-teman semua, LPI itu merupakan lembaga semi-otonom yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, yang mana kepanjangan dari LPI sendiri adalah Lembaga Pengkajian Ilmiah dan Informasi. Nah, dan juga di LPI ini ada 5 bagian-bagiannya nih Nana. Yang pertama, yaitu ada sumber daya manusia. Yang kedua ada riset dan kajian atau RISKA. Yang ketiga ada hubungan masyarakat atau HUMAS. Yang keempat ada teknologi informasi atau TI. Dan yang kelima ada SP atau strategi pengembangan. Wah, luar biasa nih ya Selvi dan Fatihah. Walaupun namanya tuh lembaga pengkajian ilmiah dan informasi, tapi di dalamnya tuh bukan hanya sekedar tentang pengkajian, tetapi juga ada bagian-bagian lain dari IT-nya juga, dari HUMAS, SDM, SP dan sebagainya. Nah, kalau yang kita berbicara terkait organisasi nih ya Fatihah, Selvi, di lingkungan kampus itu kan sering kita dengar tuh ada namanya LO dan LSO. Kalau LPI tadi kan LSO ya. Nah, kemudian kalau LO itu biasanya bentuk struktur organisasinya itu seperti pemerintahan ya kan. Nanti ada bupati mahasiswa, ada gubernur ya, mahasiswa. Nah, kalau LPI itu sistem dan struktur organisasinya seperti apa sih Kak? Oke, mungkin dari saya dulu Selvi ya. Nah, untuk LPI itu sendiri itu menggunakan sistem itu bukan pemerintahan teman-teman, tapi menggunakan sistem perusahaan yang mana kita ini dididik untuk bukan hanya sekedar menjadi bagian dari organisasi, tapi juga menjadi bagian dari perusahaan yang mana kita tuh magang gitu. Nah, yang dimana LPI itu sendiri ketuanya itu bukan namanya seperti ketua lembaga gitu, bukan tapi ketua umum gitu ya Kak? Iya, bukan ketua umum, tapi namanya direktur eksekutif. Kayak perusahaan banget nggak sih namanya? Kalau ada di perusahaan ada direktur eksekutifnya, kemudian ada bagian di bawahnya. Nah selanjutnya Benar. selain dari direktur eksekutif ada apa lagi nih Selvi? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau di atas, biasanya kalau di perusahaan ada direktur eksekutif dan ada dewan komisaris juga dong tentunya. Nah, LPI juga punya dewan komisaris dan dewan pakar tentunya. Nah, setelah direktur eksekutif itu ada yang namanya sekretaris eksekutif. Nah, di bawah sekretaris eksekutif ada deputi-deputi, ada deputi keuangan dan deputi inspektorat dan prestasi. Nah, barulah di bawah-bawah mereka itu ada kepala bagian dan juga dengan sekretaris bagian. Begitu Nana. Nah, kepala bagian dan sekretaris bagian ini tadi ya yang disebutin sama Selvi yang ada 5 bagian. Betul. Bener banget. Nah, jadi 5 bagian itu kalau misalnya kita berbicara LPI tidak hanya lembaga pengkajian tetapi juga ada 5 bagian yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita masuk LPI kita nggak hanya sekedar mengkaji ya kayak. Benar, ada bagian-bagian lain yang mana punya fokus masing-masing Nana. Iya benar, mungkin dari Fatihah nih kan dari sumber daya manusia. Seperti yang kita tahu sumber daya manusia tuh pasti sangat penting dan krusial ya dalam suatu organisasi. Mungkin boleh diceritain dikit nih Fatihah, sumber daya manusia itu ngapain dan apa aja sih gitu. Oke, sumber daya manusia. Wah, pasti teman-teman udah nggak asing gitu ya dengar nama sumber daya manusia. Karena ini bukan hanya ada dalam organisasi, bahkan di perusahaan pun mereka punya bagian sendiri. Nah, sumber daya manusia itu tuh dia
mungkin bisa dibilang sebagai jantungnya organisasi, karena di sumber daya manusia inilah kami mengembangkan soft skill dari para anggota LPI, yang mana pastinya anggota-anggota LPI ini kan mereka tuh masuk ke sebuah organisasi itu mereka pengen berkembang gitu kan, mereka masuk sebuah lembaga pengen berkembang. Nah disinilah kami tuh mengembangkan apa yang mereka punya gitu. Jadi meskipun awalnya anggota-anggota yang bermasuk itu mereka merasa, kak saya nggak punya basic apa-apa, is okay, karena disinilah di LPI inilah kita akan berkembang bersama-sama gitu sih Nana. Berarti sumber daya manusia ini bagian yang mengayomi dan Benar juga banget. merangkul Benar. dari kader-kader LPI. Benar, kami bukan cuman hanya merangkul anggota dari SDM itu sendiri aja, tapi benar-benar semua satu LPI itu merupakan anak-anak kami yang akan kami rangkul, yang akan ya kita selalu ajak berbicara dan kita selalu ajak mengobrol bersama begitu. Support system terbaik. Benar, pastinya dong. Ya, nah kemudian juga ada nih bagian yang merupakan inti atau sering dicari-cari dan ditanya-tanya oleh bagian anak-anak di luar sana. Mungkin itu ada bagian namanya RISKA, riset dan kajian. Nah ini benar-benar fokus dari LPI juga. Benar. Kalau tadi nih ya SDM itu sebagai jantungnya LPI, mungkin Rizka ini bisa diibaratkan sebagai otaknya LPI teman-teman. Karena apa? Seperti yang teman-teman tahu, LPI itu merupakan lembaga pengkajian ilmiah dan informasi. Nah fokus dari Rizka ini adalah mereka mengkaji serta mencari dan membahas seputar isu-isu, gak hanya isu-isu yang ada di sekitaran kampus atau yang di Indonesia, tapi juga seputar isu ekonomi tentunya. Karena balik lagi kita adalah anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Dikaji, diriset. Ya, Benar. ini anak kuliahan lah ya. Iya, yang mana outputnya itu tuh ada di website LPI, teman-teman. Bener banget. Next ada bagian strategi pengembangan nih. Mungkin Ibu Sekbak dari strategi pengembangan boleh dijelaskan sedikit strategi pengembangan itu seperti apa sih? Nah, kalau strategi pengembangan itu sebenarnya berperan untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, dan juga kan ada strategi pengembangan. Nah, pengembangan ini juga termasuk pada pengembangan kader-kader LPI, seperti pengembangan baik dari LPI-nya sendiri maupun kader-kadernya. Contohnya itu adalah SP itu sudah kan tadi menjalin mitra sama dengan pengembangan kader LPI dan juga LPI-nya tersendiri. Nah, jadi SP itu sudah menjalin kemitraan dengan KMUKM nih, Nana. KMUKM itu adalah Kesatuan Mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Nah, di mana kemarin itu kepala bagian dari SP dan juga saya sebagai sekbaknya membantu dalam pengekspansian. Pengekspansian LPI ini di kancah internasional. Nah, di situ kami juga sudah bermitra dengan Universiti Kebangsaan Malaysia tersebut. Gak hanya itu sih, kerjasama dari pihak eksternalnya juga ada kemarin itu dari Universitas Samratulangi, Universitas Sriwijaya, dan kalau perusahaan itu ada NutriHub, dan juga ada juga yang non nirlaba, perusahaan nirlaba itu ada Human Initiative. Nah, itu sih kalau misalnya tentang kerjasama dengan pihak eksternal. Wah, Terus berarti strategi pengembangan ini mitranya itu nggak hanya dari mahasiswa ataupun organisasi mahasiswa ya, Iya, tetapi benar banget. juga bahkan hingga ke kancah internasional yang ada di Malaysia. Karena Masya sesuai Allah. dengan visi kita juga ya, insya Allah sekarang ini LPI maunya ke Go internasional. internasional ya. Internasional. Jadi kayak sekedar terkenal di sekitaran kampus atau UNRI aja, Iya. tapi sampai ke luar negeri. Wah, nyesel banget ya kalau nggak join Nyesel LPI. banget. Dan juga relevan nih dengan cita-citanya FEB. FEB kan juga mau go internasional ya. Amin, semoga segera Semoga tercapai. LPI bisa membantu gitu. Amin. Dan juga ada pengembangan kan tadi, pengembangan ini pengembangan kader LPI dari prestasi itu nanti bakal dibantu sama dengan Deputi Impres, dan juga pengembangan LPI-nya sendiri. Nah, jadi kami juga punya PR nih untuk membuat LPI ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, bisa membranding LPI lah di luar kampus UNRI gitu loh, gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Luar Ada biasa banget. SP, SDM, Rizka. Kemudian ada juga itu yang bagian TI atau Nah, teknologi informasi. mungkin boleh dari Ibu Sekbak SP. Oke, kalau TI itu teknologi informasi ya.
bagian tersebut merupakan bagian yang berperan dalam merepresentasikan nih tentang kegiatan-kegiatan yang ada di LPI, proker-proker LPI dalam bentuk desain grafis. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di dalam feed IG-nya LPI itu semua anak TI yang desain. Yang desainnya tuh beragam, yang warna kalau periode ini biru ya desainnya. Temanya ya. Nah, temanya biru gitu. Jadi itulah yang didesain sama anak TI, dan juga anak TI ini mendesainnya menggunakan Adobe Illustrator, jadi tentunya bisa dikreasikan lebih expert lagi lah atau lebih advance lagi lah lebih gitu desainnya. juga Iya benar ya. banget. Bener banget. Kalau menggunakan Adobe Illustrator tuh emang terlihat profesionalnya sih Kak. Iya benar. Emang benar-benar. Dan ternyata LPI sudah di tahap itu. Iya, bener banget. Kita spill dikit. Jangan khawatir buat teman-teman yang nggak bisa Adobe Illustrator, LPI menyediakan pelatihan gratis nih buat teman-teman Benar-benar. tentang pelatihan penggunaan Adobe Illustrator. Jadi bukan hanya dituntut tapi juga didukung. Bener banget. Nah, mungkin untuk Last bagian ya terakhir. bagian terakhir itu ada yang namanya Hubungan humas masyarakat. atau hubungan Nah masyarakat. ini bagiannya Kak Nana ini. Iya bener banget. Jadi kalau udah ada 4 tadi, kemudian dilengkapilah dengan yang namanya humas. Jika strategi pengembangan juga sudah membranding, direpresentasikan oleh TI. Nah, desain-desain dari TI dan juga segala macam yang direpresentasikan di sosial media tadi, konsepnya juga dari humas. Jadi intinya itu strategi pengembangan TI dan humas dalam bidang kominfo itu kami bekerja sama untuk membranding LPI ke tahap yang lebih bagus lagi. Dan tidak hanya itu, humas juga telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan aksi sosial nih Kak. Jadi kalau misalnya ada bencana ataupun teman-teman yang membutuhkan, LPI siap membantu gitu. Jadi nggak hanya seputar tentang mahasiswa, kehidupan mahasiswa, tapi juga tentang kehidupan kemasyarakatan. Benar banget. Jadi kesimpulannya ini kita semua di bagian-bagian ini tuh saling berkontribusi dan saling keterkaitan ya satu sama lain. Gak bisa satunya hilang gitu loh, karena kalau satunya hilang tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Benar banget. Bener banget dong pastinya. Nah, udah denger kan Sobat Ilmiah bagaimana bagian-bagian yang ada di LPI. Jadi Sobat Ilmiah di rumah itu jangan khawatir kalau merasa nggak ada bakat atau minat yang bisa dikembangkan di LPI. Itu salah ya teman-teman, karena LPI akan menaungi, akan menjadi wadah apapun minat, bakat dan kemampuan dari teman-teman. Bener banget. Ini kalau teman-teman tahu nih, kami juga dulu nih nggak ada apa-apa juga dulu nih. Kami berkembang itu di LPI. Bener banget. Dulu kayak bingung, ini apa sih kepanitiaan itu apa sih? Iya, benar-benar dulu Emang tuh nggak ada. bahkan saya mengira bahwa LPI ini dulu kayak ya udah lembaga pengkajian boring banget, bosen banget. Pengkajian gitu. Dan ternyata banyak banget pelatihan-pelatihan gratis yang disediakan LPI yang sekiranya dapat membantu kita untuk mengeksplor diri kita gitu. Membantu kita untuk mencari tahu jati diri kita sebenarnya ya. Iya benar banget. Dan saya sangat beruntung lah LPI adalah organisasi pertama saya dan satu-satunya yang saya punya. Insya Allah. Jadi jangan ragu ya Sobat Ilmiah ya. Bener. Kayak langsung aja lah join. Langsung aja join di LPI. Langsung banget ya. Langsung banget nih. Buruan. Nah, oke, next. Kan tadi nih kita udah berbicara terkait bagian-bagian ada LPI itu kan banyak banget Kak. Terus hubungan antara kader yang satu dengan kader yang lain, atau hubungan misal ada kepanitiaan yang satu dengan yang lain, itu kan pasti kayak yang runyam banget nih kelihatannya. Benar. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, apakah ada SOP ataupun kode etik yang mengatur bagaimana cara kita berhubungan, bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik sesama kader maupun sesama LPI gitu? Mungkin dari Ibunda saya. Kalau soal SOP sih Ibunda kita ya. Aduh jadi malu ya gitu. Oke, mungkin sini saya langsung aja ya menjawab seputar mengenai peraturan gitu ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita kan hidup bermasyarakat, kita hidup bersama-sama. Yang mana tentunya jika kita hidup bersama-sama itu kita harus memiliki aturan dan juga peraturan yang harus kita taati. Nah, dalam LPI itu ada merupakan SOP dan kode etik yang mana merupakan peraturan tertulis yang terdapat dalam LPI.
Tapi SOP ataupun kode etik ini tuh bukan yang biasa aja nih teman-teman. Kita punya peraturan yang istimewa gitu, yang beda dari lembaga lainnya. Nggak ada nih di lembaga Iya, lain nggak kira-kira. ada. Apa tuh Kak? Oke, salah satunya tuh adalah tidak boleh menggunakan kata aku dan kau, baik itu di lingkungan sekre maupun secara chat pribadi. Karena apa? Karena kita ini kan seperti yang tadi kita sampaikan bahwa LP ini tuh menggunakan sistem perusahaan yang mana kita tuh diajarkan untuk bersikap profesional gitu ya kan. Nah kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita kerja di perusahaan terus kita ngomong sama pimpinan kita, Pak aku mau izin dulu ya Pak mau ke kamar mandi. Nah kan kayak itu nggak etis nggak sih kalau kayak gitu. Benar banget. Lagi kita hidup di perusahaan gitu kan, misalnya kita nanti kerja. Jadi dari itulah teman-teman, di LP itu dididik dari hal sekecil itu. Hal sekecil itu aja udah diajarkan di LPI, udah diatur dalam SOP dan kode etik gitu. Bahwasannya memang kita ini harus berusaha untuk profesional di lingkungan kerja. Nah selain itu juga ada kode etik lainnya yang ini sangat-sangat di highlight dan sangat-sangat ya pokoknya ini tuh benar-benar merupakan suatu apa ya istimewa Hal gitu. yang sangat krusial tentunya. Benar Tapi banget. istimewa banget loh. Iya, Istimewa banget. Iya. Nah, apa sih itu? Teman-teman penasaran gak sih apaan? Apaan tuh? Penasaran banget Kak. Apaan tuh? Apaan ya? Oke, jadi itu adalah peraturan tidak boleh memiliki hubungan khusus antara sesama anggota LPI. Nah, hubungan khusus ini tuh bukan cuman pacaran aja teman-teman, tapi juga TTM, teman-teman mesra, HTS, itu tuh nggak boleh ya teman-teman. Pokoknya udah yang mengarah-ngarah ke sana tuh itu tuh nggak boleh. Kita harus menghindari hal itu gitu. Nah kenapa kalau misalnya teman-teman tuh tanya kenapa sih harus ada SOP dan kode etik ini? Baik lagi yang tadi telah kami sampaikan juga bahwasannya ya LPI ini ingin mengajarkan kita untuk bersikap profesional. Nah dengan adanya peraturan-peraturan ini tuh mengajarkan kita untuk menjaga sikap gitu antara sesama gitu. Iya, jadi LPI itu melarang berpacaran dengan sesama kader LPI itu bukan melarang kita punya rasa sama teman kita ya, bukan menghalangi cinta kita, bukan gitu Menghalangi sih maksudnya. cinta. Maksudnya adalah misalnya nih kita sedang berada di kepanitiaan yang sama. Nah, misalnya yang cowoknya adalah project leader, nah yang ceweknya adalah administrasi project manager atau APM atau sekpel lah istilahnya ya. Yeah. Nah, kalau misalnya di antara mereka lagi marahan, terus mereka lagi menjalankan proker, tentu prokernya nggak selesai dong. Dan kalau soal perasaan itu udah nggak ada lah istilah profesional. Susah gitu ya. Kalau soal perasaan pasti nggak bisa dibohongi. Iya, gitu. benar-benar. Kayak gimana ya? Emang susah sih untuk mencampurkan hal itu gitu Iya, kan. benar Makanya kita banget. menghindari hal tersebut gitu. Dan ternyata LPI sangat aware dengan hal tersebut. Benar Benar banget. Luar biasa sekali. Luar biasa banget. Tapi Nah, kira-kira boring nggak Kak kalau nggak boleh? aduh tentunya enggak dong. Sebenarnya enggak sih, enggak boring karena sejauh ini kader-kader LPI itu seru-seru parah, Seru-seru parah dan lucu-lucu banget iya, semuanya. lucu banget. Jadi kayak kalau di Dan- sekre itu pasti kayak Wah, ribut lah, kayak semuanya bercanda-bercanda, seru lah iya, pokoknya. pada berbagi-bagi cerita Kayak nggak gitu. kepikiran sih buat pacaran juga. Lebih, Iya. lebih ke saudara. Emang iya Bener. benar, emang lebih kayak yang kita sama-sama mengayomi bersama, kita sama-sama apa ya, kayak berbagi cerita gitu, bukan dalam hal untuk memiliki hubungan khusus apa gimana gitu. Karena emang enak untuk alhamdulillahnya gitu ya, anggota-anggota LP ini udah tahu batasan gitu. Jadi kayak mereka udah tahu lah, udahlah emang antara kita ini emang kita cuma sebatas teman aja gitu. Kita ini emang kita saling berbagi cerita di sekre gitu, berbicara bersama gitu-gitu sih. Oh iya, juga ada tambahan nih terkait dengan LPI ini mengandung organisasi seperti perusahaan, di mana kepanitiaan di LPI juga tidak pakai nama ketua pelaksana, sekretaris pelaksana, bendara dan kayak anggota COCO, Iya, koordinator koordinator. enggak. LPI itu lebih ke kalau ketua pelaksana itu biasa disebutnya project leader, kalau sekretaris pelaksana itu biasanya administratif project manager. Kalau Korlap juga, korlap. Korlap itu shift Shift inspector. inspector, iya. Nah, jadi kayak lebih makin profesional nih. Iya. Nah, jadi kalau dapat sertifikat itu udah kayak selamat Perusahaan atas, ya kak, iya. emang beneran kayak magang di perusahaan gitu sebagai namanya. project leader. Iya, gitu. sebagai project leader gitu. Jadi kayak lebih keren lah dibandingkan ketua pelaksana ya. Udah berarti Walaupun cuma beda satu nama. tahap lebih. Bener banget. Unggul ya Kak ya. Nah, ini kan kita udah bahas SOP juga Kak. Mungkin sobat ilmiah yang masih sebenarnya banyak ya Kak ya SOP dan kode Banyak. etiknya. Tapi
yang di highlight ya dan gitu. tidak memberatkan kan Bu? Iya, Sampai sekarang kita ya masih Dapat- bisa tertawa dengan Iya. sangat lepas dan bahagia gitu Kak. Karena hidup ini nggak cuma soal tentang pacaran kok. Ya Allah. masih banyak ya harus kita kejar gitu ya. Iya bener banget. Nah, oke. Nah, kemudian ada juga nih Kak, kalau di LP itu sering disinggung dan sering di apa ya, di Bahas. gebiar ya dibahas itu terkait LPI berprestasi. Itu bener nggak sih Kak? Oh. Sejauh apa sih prestasi LPI? Aduh. Waduh. Kalau misalkan tentang prestasi ini jadi malu. Spill aja Kak, spill Oke, saat ini kita juga. spill aja langsung selfie ya. Langsung Fatihah. Oke, ini tuh ya ampun teman-teman, seperti namanya ya, kita lembaga pengkajian ilmiah dan informasi ini, kita ini adalah mahasiswa berkarakter. Yang mana kita ini pastinya juga tidak hanya seputar pengkajian itu saja, tapi kita juga mencari prestasi-prestasi lainnya, dan kita tuh menemukan jadi diri kita tuh dari sini teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat langsung, ini bukti nyatanya ada di sini ya. Dan ini kayak cuma masih beberapa sih, Iya, masih di banyak sekre banget, lagi. masih banyak Anjir, banget nggak gitu. mood ya, Kak? Nggak mood ya sih. Ketutupan semua kayak kalau dibawa ke sini. Nanti kita nggak kelihatan, kita Iya, nggak benar. kelihatan di sini. Ini adalah bukti dari beberapa penghargaan serta prestasi yang didapatkan dari kader-kader LPI. Untuk LPI sendiri tuh kemarin di FEB Award tahun 2023 itu kita memenangkan lembaga dengan prestasi terbanyak se-FEB teman-teman. Masya Allah banget. Dan untuk kader-kadernya, jangan tanya lagi. Gimana Selvi kader-kadernya? Kayak udah ada ratusan deh daftar prestasi LPI selama 6 bulan ini ya, Belum setengah full periode. ya, baru setengah periode. Udah 100 ya, udah 100 berapa kemarin? 130 30-an ya. Iya, banyak 130-an. banget. Luar Nah, biasa. mungkin ya kalau teman-teman mau tahu salah satu atau salah duanya gitu ya sebentar. Lu salah 3. Salah 3 kita udah keluar kota itu. Iya, benar-benar. Ya prestasinya itu tuh ada kemarin salah satu, pasti teman-teman pernah mendengarkan seputar KDMI. Itu ada KDMI adalah kompetisi debat mahasiswa se-Indonesia, yang mana itu dari UNRI ada 7 perwakilan yang merupakan 7 best speaker. Yang mana salah satu best speakernya itu adalah mahasiswa FEB, dan beliau adalah dari LPI ini teman-teman. Keren banget enggak sih, dia mewakili UNRI untuk ke lomba nasional gitu. Itu salah satunya. Kemudian juga ada mahasiswa berprestasi se-FEB, yang mana itu dia merupakan mahasiswa berprestasi 1, yang mana itu juga berasal dari LPI teman-teman. Mahasiswa berprestasi 1 FEB Unri ya Kak? Iya, se-FEB. Oke, dan juga nggak hanya di lingkungan UNRI dan FEB nih, di kancah nasional juga ada LPI berprestasi, yakni pada tahun 2023 kemarin nih, salah satu kader LPI memenangkan KMI Expo di Bali nih. Wah, keren banget. Wah, keren banget. Iya, dapat ya juara 2 nih, namanya Kak Melani. jadi ke Bali ya itu ya. Bener banget. Untuk menghadiri acara Juara itu. 2 KMI Expo, dan itu lombanya P2MW ya. Itu Tapi nama- itu lomba bergengsi banget sih, bener-bener Parah sih. parah. Dan juga di periode sebelumnya juga ada nih Bang Riki nih ke Surabaya. Beliau merupakan juga Dewan Komisaris. juara. Iya, beliau Saat sekarang ini sedang menjabat sebagai Dewan Komisaris. Beliau juga pernah itu meraih di KMI Expo juga harapan 1 di KMI Expo. Keren-keren banget ya. Se-Indonesia di Surabaya. Se-Indonesia merupakan ternyata prestasinya tuh nggak main-main gitu loh teman-teman. Emang benar-benar lomba-lomba yang bergengsi, bukan hanya sekedar di fakultas, universitas, tapi bahkan di kancah nasional. Masya Allah sekali. Dan ternyata hal itu bukan tidak hanya terkait dari kader-kadernya sendiri, tetapi juga berkat atas dukungan dan support penuh dari LPI. Bener banget. Karena di LPI itu kalau yang Nana dengar ada yang namanya Deputi Inspektorat dan Prestasi. Mungkin ini tadi kan ada terspill dikit Ada. berhubungan juga dengan strategi pengembangan. Mungkin boleh Selvi jelaskan itu gimana sih Inspektorat dan Prestasi itu bekerja sehingga kader-kader LPI ini mampu berprestasi yang segitu wah dan Kerennya gila, gitu ya, banget. keren banget. Oke, jadi Deputi Inspektorat dan Prestasi ini atau disingkat dengan Deputi Inpres, Deputi Inpres ini menyediakan mentor-mentor nih untuk kader-kader LPI. Semua cabang lomba ada mentor-mentornya, ada mentor Business Plan Competition, esai, apalagi tuh Banyak banget KTI, detailnya, LKTI,
poster, semua Debat. semua cabang lomba LPI punya mentor dan LPI menyediakan itu gitu loh. Jadi Deputi Inpres ini bekerja sama dengan SP dalam pengembangan prestasi kader melalui mengikutkan kader tersebut dengan lomba-lomba tersebut dan juga LPI ini ada subsidi lomba nih Nana dan Fathiha terkait dengan kalau misalnya kader ini mau ikut lomba, LPI menyediakan subsidi berupa uang pendaftaran ya. Iya benar banget. Karena seperti yang teman-teman tahu kan biasanya kalau kita lomba-lomba baik itu lomba fakultas, universitas bahkan senasional itu kan ada yang namanya uang pendaftaran. Nah jadi LPI itu bukan hanya mensupport dengan hanya tadi memberikan mentor aja atau mendukung dari awal, tapi juga secara finansial teman-teman. Jadi makanya teman-teman kalau misalkan udah join LPI ini nggak usah ragu, nggak usah bimbang untuk ikut lomba apapun itu, karena selain danai dibantu untuk mendaftar, teman-teman juga didukung secara penuh, disupport secara penuh dengan hati dan jiwa, kemudian juga dimentori dari awal hingga akhir nanti teman-teman. Sampai dapat juara-juara. Kalau bisa datang tuh ke sini. Jadi asal masuk LPI pasti berprestasi gitu. Insya Allah ya. Seperti itu. Ya. Tinggal kader-kader LPI itu tinggal bawa niat aja, semua udah difasilitasi. Benar. Tinggal dari dalam aja kayak, saya harus ikut ini, saya mau ini. Asal mau daftar, uang subsidi dikasih, mentor dikasih. Tinggal buat aman semua ya Kak ya. Yang aja. penting dari niatnya ya. Tinggal bawa niat aja, modal niat doang. Benar-benar didukung dari segala aspek. Iya. Gitu. Benar. Syaratnya cuma satu Kak. Apa tuh? Daftar Join LPI. LPI. Bener banget. Kalau kader LPI. Iya, kalau nggak join nggak bisa dong. Benar banget. Oke Sobat Ilmiah dan Sobat LPII, jadi kesimpulan nih dari hasil perbincangan Nana, Fathiha, dan Selfie hari ini yaitu LPII merupakan suatu organisasi yang mewadahi dan merangkul kader-kadernya untuk dapat berkembang baik secara soft skill, hard skill, dan juga untuk meraih berbagai prestasi baik di kancah nasional maupun insya Allah di kancah internasional nantinya. Amin. Nah dan oleh karena itu menurut Nana ya dan menurut Fathiha dan Selfie juga pastinya sobat-sobat ilmiah yang gak daftar, gak join, gak masuk LPI itu sangat-sangat rugi banget, kayak melewatkan kesempatan emas gitu untuk berkembang dan menemukan jati diri gitu. Di mana lagi kalau bukan di LPI. Benar So banget. buat teman-teman yang mungkin masih menyimpan berbagai pertanyaan, boleh juga nih sisipkan di kolom komentar terkait pertanyaan-pertanyaannya. Boleh dari kolom komentar YouTube LPI atau boleh juga DM dari Instagram LPI. Oke Sobat Ilmiah, sekian dulu perbincangan hangat dari Nana, Fathiha, dan Selfie pada hari ini. Untuk Sobat Ilmiah jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast-podcast LPI, baik itu segmen monologi, ngulik berapi, dan sebagainya. LPI mahasiswa berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Bye-bye semua. Jangan lupa daftar ya. Jangan lupa join. Stay tune terus. Dadah.